Assalamualaikum gitu pakai pantun. Oh iya, Bapak nanya dulu pantun. Abang kata selodokan, tapi abang. Oke begitulah yang kira-kira udah begitu. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bapak, Ibu yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian, marilah kita tambahi lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu anugerah iman dan Islam. Karena dengan anugerah iman dan Islam ini, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang istimewa, kehidupan dalam masa penantian menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap orang beriman ini semuanya pasti akan masuk surga, walaupun akan mampir dulu ke neraka. Karena ada hadis, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah mithqala dzarrah. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman sekecil apapun itu. Jadi yakinilah kita semua, antum bapak-bapak, ibu-ibu, ayan, adalah calon penduduk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Walaupun sekecil apapun imannya, jarang iman, sedikit imannya, jarang sholat, jarang ngaji, walaupun imannya paling rendah, di dunia melarat, sebab dia dunia tidak kiamat. Karena apa? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan di bumi ini kalimat Allahu Allah. Maksudnya apa? Kalau masih ada satu orang beriman, walaupun dia ini ngantukan, walaupun dia ini miskin, nggak pernah beramal, tapi dia iman. Sebab dia seluruh dunia mengambil faedah dari dia. Kita yakini, kita syukuri lagi nikmatnya iman dalam hidup kita ini. Kita syukuri, kita teruskan dengan sempurnakan dengan amal-amal. Insyaallah. Masih 30 menit lagi. Jadi ini yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Orang beriman ini, orang beriman kita ini, semakin banyak amal, maka semakin banyak pahala, semakin banyak derajat. Seandainya orang beriman ini dia orang kaya, maka semakin kaya maka dia gunakan kaya untuk bersedekah. Semakin kaya, semakin banyak bersedekah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau orang beriman ini miskin, karena dia ini iman, maka dia akan lebih cepat masuk surga.
Katakan jaraknya 500 tahun sebelum orang kaya. Kalau dia ini orangnya sakit-sakitan, orang iman, sakit, maka sebab sakitnya dia ini, dosanya digugurkan oleh Allah. Masya Allah. Kalau orangnya beriman, orang beriman ini sehat, kuat, maka dia gunakan kekuatannya, gunakan kesehatannya untuk ke masjid, berjalan waktu subuh, untuk kuat amal, semakin banyak amal, semakin tinggi derajatnya insya Allah. Katakan jarak satu derajat dengan derajat lain adalah jarak antara langit dan bumi. Dalam derajat lain, satu derajat ke derajat lain, jaraknya 700 tahun perjalanan. Man shalla fil masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tuqlabu lahu hasanatan. Masya Allah. Siapa yang pergi ke masjid berjamaah, satu langkahnya fa khutwatun tamhu sayyi'atan, menghapus dosa-dosa, wa khutwatun tuqlabu lahu hasanatan, satu langkah lagi dinaikkan derajatnya. Masya Allah. Dahiban warojian, pergi dan berangkat. Berangkatnya dihapus dosa, dinaikkan derajat. Pulang puja, dinaikkan derajat, dihapus dosanya. Maka pada zaman dahulu, Sayyidina Ibnu Umar itu jarak rumahnya dekat ke masjid. Betul. Enggak. Beliau gimana? Pelan-pelan, kayak gini, sedikit-sedikit langkahnya. Kedimik-kedimik ya. Iya, pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Ya itu karena ada di situ. Satu langkah ya. Ada sahabat rumah jauh di pojok Madinah. Dia ini minta izin ke Nabi. Nabi, saya izin mau pindah rumah ke dekat masjid aja karena jauh katanya. Wah, lo justru rumah paling jauh kamu yang paling baik pahala katanya. Kata beliau. Maka karena pahala ini agung, tapi kita tidak bisa merasakannya, maka kita yakini kita ini pasti dapat keridhaan Allah kalau kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia sampai di masjid, satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajat. Berjalan ke masjid sampai masjid mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia menjawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa inna likulli harfin alfi darajatan. Setiap satu huruf yang kamu dengar, yang kamu jawab ketika mendengar azan akan diberi 1 juta derajat. Masya Allah, 1 juta derajat ya Allah. 1 juta. Masya Allah. Qala Umar ya Rasulullah, hada lin nisa. 1 juta derajat ini untuk perempuan. Kunna kan pakai domir kunna untuk perempuan. Pakai falir rijal, bagaimana derajatnya untuk laki-laki? Qala di'afani ya Umar. Untuk laki-laki 2 kali lipatnya. Masya Allah, 2 juta derajat ya. Itu baru 1 kali azan. Kita sudah mendengar azan 5 kali setiap hari. Berapa derajat? 5 kali sholat. Itu baru 1 hari. Umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun. Berkali-kali dengar azan, maka berjuta-juta, bertriliun-triliun derajat yang kita dapatkan sebab iman kita tadi. Masya Allah. Jika tidak menjawab azan, Iya, ya unang baik, ngobrol ya. HP-an. Maka disunahkan ketika mendengar azan itu diam, jangan menyibukkan dengan amalan-amalan lain. Oh. Bahkan ketika ngaji pun ketika mendengar azan tuh Stop. dianjurkan diam. Apalagi yang bukan amal, Iya. yang ngobrol-ngobrol Jangan ngajak biasa. Itu lebih ditekankan lagi untuk mendengarkan azan. Jadi organ tunggal itu rahat ya. Duit azan mati. Masya Allah. Karena dikhawatirkan Iya. jika tidak menjawab azan, Su'ul khotimah. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, Su'ul khotimah, hati-hati loh. Kemudian, Kemudian Ketika dia mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah
Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina Nabi wa Rasulah. wa bi Muhammadin rasulah dalam riwayat Tirmidzi. Riwayat itu. Maka apa? Maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Masya Allah. Itu baru jawab ajan aja. Masya Allah. Baru menjawab azan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ghufira lahu asyhadu alla ilaha illallah wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ketika selesai azan, dia menjawab azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafah wa tarja'al rabi'ah wa atu maqam Muhammad wa'adah innaka la tulibul mi'ad. Sampai wa'adah kalau ya. Oh, ada. Kalau mi'ad itu riwayat Imam Al-Baihaqi. Masya Allah. Maka apa? Wajabat lahu syafaati, pasti dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah, sahabat Rasulullah. Orang itu kalau mendengar hadis wajib syafaat, maksudnya apa? Maksudnya dia mati dalam keadaan beriman. Masya Allah. Soalnya kenapa? Husnul Khotimah ya. Husnul Khotimah. Kalau orang mati tidak dalam keadaan beriman, bagaimana dia mendapatkan syafaat? Karena belum ada syaratnya itu iman. Jadi kalau kita mendengar hadis yang di dalam hadis itu terdapat wajib syafaat itu maksudnya nanti meninggal dia dalam keadaan beriman. Maka hadirin yang kita dengarkan ini kita niat amalkan. Insya Allah. Kita niat sampaikan. Insya Allah. Jangan cuma kita diri sendiri. Balighu anni walau ayat. Soalnya itu kok koprak gitu ya. Kalimat satu ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, satu kali. Masya Allah. Insyaallah apa yang kita dengar kita amalkan. Insya Allah. Dalam satu hadis lagi katakan tasaddaqu fayushiku rajulu yamshi bi sadaqatihi minad dhahabi fala yajidu ahadan yaqbaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bersabda, bersedekahlah kalian, maka hampir-hampir seorang laki-laki berjalan dengan membawa harta sedekahnya berupa emas, maka dia tidak menemukan orang yang mau menerimanya. Enggak ada yang mau. Kenapa? Isu ini apa? Kiamat karena saking banyaknya harta. Maka dalam ayat dikatakan kalau seandainya engkau datang kemarin saya akan menerimanya. Fal'an fala hajata li fi, aku enggak butuh lagi kalau sekarang. Maka tekanan Nabi kepada kita, sedekahlah setiap hari walaupun bisyiqqit tamri, dengan separuh kurma. Walaupun serendah-rendahnya yang kita berikan, sedekahkan saja. Jangan kita menganggap remeh karena semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Besar kecil sama aja. Hanya cumcile. Mari Bu. Itu. Mari. Luar biasa. Ayo.